Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adha Saputra, absen 1 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 1, mengenai pengaruh positif, negatif, serta selektif terhadap kemajuan iptek di bidang politik. Iptek atau yang biasa kita kenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan teknologi yang terdapat di berbagai bidang. Dengan berkembangnya teknologi akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Banyak sektor-sektor kehidupan yang dimana sangat membutuhkan dorongan dari berbagai teknologi untuk mencapai kemajuan. Dengan ini, perkembangan atau kemajuan iptek akan memiliki pengaruh baik positif, negatif, atau selektif. Ya, yang pertama yaitu pengaruh positif. Pengaruh positif dari iptek yaitu 1. Memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. 2. Meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. 3. Kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Yang keempat, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Dan masih banyak pengaruh lainnya dari perkembangan atau kemajuan iptek ini yang akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ilham Caksono, nomor absen 2, kelompok 1 dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan melanjutkan presentasi tentang sikap positif terhadap kemajuan teknologi di bidang politik. 1. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Hubungan kerjasama internasional adalah hal penting dan dibutuhkan oleh suatu negara guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi negara dalam tatanan pergaulan internasional. Dengan globalisasi dan modernisasi menjadikan semua negara yang ada di dunia menjadi lebih terbuka dengan negara lain. Dengan keterbukaan yang tercipta memberikan peluang yang lebih baik bagi negara yang ingin bekerja sama dengan negara lain. 2. Partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. Keterbukaan negara-negara yang ada di dunia akibat proses globalisasi membuka peluang bagi tiap-tiap negara untuk terjun langsung ke percaturan politik dunia. Dengan demikian, perdamaian dunia akan lebih nyata untuk diwujudkan. 3. Adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Contohnya adalah e-government. Misal, anggota DPR dapat berinteraksi dengan rakyat yang telah memilihnya. Kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran dan kritik dapat cepat tersampaikan. 4. Kegiatan komunikasi cepat tersampaikan. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dapat tersampaikan dengan cepat, nyaman, dan efisien. Misal, jika ada masyarakat ingin berpendapat ke wakil rakyat, cukup menggunakan email, pesan segera tersampaikan kepada yang dituju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Adistia dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya tadi, yaitu tentang pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang politik. Para pelaku gerakan radikalisme dan terorisme pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan lain sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Berikut merupakan beberapa contoh pengaruh negatif kemajuan iptek lainnya, antara lain: 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan.
timbulnya gelombang demokratisasi yaitu dambaan akan kebebasan, timbulnya fanatisme etnis agama dan rasial dalam forum dan organisasi, dan timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. 2. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. 3. Teknologi juga dapat disalahgunakan seperti untuk menjelek-jelekan seseorang dalam pemerintahan, seperti banyak kasus pencemaran nama baik. Selain itu, juga dapat disalahgunakan untuk memblow up sebuah kejadian secara berlebihan sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, pernyataan Gubernur DKI Jakarta dikarenakan teknologi dapat menyebar luas dan membentuk opini bahwa hal yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu merupakan penistaan agama dan dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk kepentingan politik yang dapat menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Contoh yang keempat, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. 5. Penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. 6. Terorisme yang semakin merajalela. 7. Kurangnya privasi suatu negara dan masyarakat akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dan semakin canggihnya alat-alat mendeteksi. Sebagai contoh, masyarakat yang menyuarakan aspirasi ke pemerintah seringkali diperlukan data diri pribadi untuk pengecekan, sehingga terkadang privasi data yang tidak bisa dibendung akan susah dijaga. Belum lagi, misalnya ada hacker atau orang yang mengambil data untuk keperluan negatif, beraksi menjebol banyak data yang ada, sehingga semua privasi masyarakat bisa disalahgunakan. Adapun beberapa cara agar dampak negatif kemajuan iptek dalam bidang politik ini tidak terjadi secara terus-menerus, sehingga persatuan masyarakat tetap tinggi. Karena teknologi ini sangat dapat memecah belah masyarakat. Adapun cara-cara tersebut sebagai berikut. 1. Masyarakat diajarkan fungsi dan manfaat teknologi informasi, mulai dari bagaimana cara menggunakan sampai cara melindungi data diri pribadi. 2. Pemerintah lebih transparansi dan lebih dekat kepada masyarakat. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti interaksi pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara kontinu. 3. Diperlukan pemahaman beretika dalam teknologi, termasuk saat masyarakat menggunakan media sosial. Karena saat ini banyak sekali perseteruan masyarakat yang berawal dari media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. 4. Selalu mengecek kebenaran suatu informasi ke lembaga utama pemerintah agar tidak terjerumus dengan hoax sehingga dapat merugikan banyak orang. Perkembangan kemajuan iptek seperti sekarang ini memang banyak membawa perubahan besar dalam kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Karena itulah kita harus pintar dalam memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memanfaatkan teknologi iptek dalam bidang politik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Rahma, absen 5, akan melanjutkan presentasi tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif serta sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang politik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kemajuan iptek tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa pengaruh negatif. Untuk menanggulangi atau mencegah adanya dampak negatif tersebut, diperlukan adanya sikap selektif dari dalam diri. Contoh sikap selektif sebagai warga negara di bidang politik iptek antara lain, yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat di sipil dalam arena politik. Yang kedua, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan rakyat pada aparatur pemerintahan. Yang keempat, menegakkan supremasi hukum. Yang kelima, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang keenam, menginternalisasi nilai UUD 1945 dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna mengantisipasi pengaruh globalisasi demi masa depan. Dan yang ketujuh,
tidak mudah terpengaruh dengan berita hoax mengenai politik yang tersebar di media sosial. Dan yang terakhir, menggunakan media sosial dengan bijak tanpa menyebarkan atau mengambil isu yang tidak benar atau menghujat, terutama dalam masalah politik. Dalam menghadapi realita kehidupan global yang penuh dengan paradoks, pendidikan diperlukan sebagai benteng pertahanan dari pengaruh negatif. Sikap selektif terhadap globalisasi terwujud melalui kesadaran warga negara untuk membela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindakan dan cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Sikap selektif juga dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas manusia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ayunintias, nomor absen 4, kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Hal itu terjadi akibat rasa nasionalisme bangsa yang kurang. Nilai-nilai yang dibawa iptek ini seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan mencegah adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah. Dengan adanya kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam hal positif. Tetapi, nilai-nilai tersebut yang seharusnya menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan pemerintah sering disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki seperti reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan radikalisme dan terorisme pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang, di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian Yoga. Saya akan melanjutkan presentasi. Sikap selektif akan terwujud melalui pola pikir yang cerdas, logis, dan kritis. Sikap selektif juga tercermin dalam sikap menggunakan produk-produk dalam negeri, tidak bersifat konsumerisme, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Untuk menumbuhkan sikap selektif, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh kita sebagai bangsa yang bermartabat dan memiliki jati diri yang luhur. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu ikut berperan dalam kegiatan organisasi keagamaan. Kemudian yang ketiga yaitu belajar dengan giat guna menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar dapat berperan maksimal dalam
menjalani era globalisasi. Kemudian yang keempat yaitu mencintai kebudayaan bangsa sendiri daripada kebudayaan asing. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, melestarikan budaya bangsa dengan mempelajari dan menguasai kebudayaan tersebut, baik dari segi seni maupun dari adat istiadatnya. Kemudian yang keenam yaitu memilih informasi dan hiburan yang selektif agar menjaga dari pengaruh negatif. Kemudian yang ketujuh yaitu menjauhi kebiasaan buruk. Kemudian menjauhi gaya hidup dunia barat yang bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku seperti minum minuman keras, narkoba, alkohol, obat terlarang, dan pergaulan bebas. Kemudian yang kedelapan yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Kemudian poin yang terakhir yaitu berpegang teguh pada Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.